Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Bem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini, materinya kita sudah masuk pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, muatan untuk bahasa Indonesia hari ini, materinya adalah menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Nah, namun sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu ya nak. Teks ada dua kan, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi yaitu teks yang dibuat tidak berdasarkan kenyataan tetapi khayalan, bisa berdasarkan imajinasi dan kreativitas penulis. Apa saja contoh dari teks fiksi? Yaitu novel, dongeng, cerpen, dan lain sebagainya. Kita lanjut yang kedua yaitu teks non-fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh dari teks non-fiksi yaitu seperti kamus, buku ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Ya nak? Saat membaca sebuah teks, kita akan menemukan kata-kata sulit karena kita tidak tahu artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata tersebut, sebaiknya kita mencari arti tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Ya nak, Mem ulang sekali lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Seperti apa gambarnya? Ini dia ya nak. Jika kamu pernah melihat salah satu dari buku ini, itu berarti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, misalnya kita ingin mengetahui arti kata keragaman. Hal-hal yang harus kita lakukan, yang pertama nak, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya nak. Yang kedua, tentukan dasar dari kata keragaman. Kata dasar keragaman adalah ragam. Ya nak, keragaman. Kata dasarnya adalah ragam. Nah, carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Ragam. R karena depannya kita cari dalam kamus KBBI tersebut. Nah, untuk langkah yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Untuk setelah itu, kamu dapat mengetahui arti kata keragaman tersebut. Nah, kita ulang sekali lagi ya nak. Pertama kamu siapkan dulu kamus KBBI-mu. Sudah nak? Setelah itu, kita akan mencari kata keragaman karena kita ambil kata dasar dari keragaman, yaitu ragam. Seperti ini dia. Ya nak, sudah kita dapat ragam. Setelah itu, kita cari kata keragaman pada bentuk turunan dari kata ragam. Nah, inilah dia bentuk-bentuk turunannya, ada banyak ya nak. Nah, perhatikan yang mau kita cari adalah keragaman. Lihat yang sudah Mem tandai. Ada kan nak? Nah, dari situ kita langsung dapat pengertian dari keragaman, yaitu perihal beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal ragam, perihal jenis. Ya nak, jadi arti kata keragaman dalam KBBI adalah perihal beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal ragam, dan perihal jenis. Seperti itu mencarinya. Sangat mudah kan nak? Nah, sekarang coba misalnya kita ingin mencari arti kata risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal yang harus kita lakukan adalah sama ya nak, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Dan kemudian kita cari huruf R karena risiko
huruf depannya adalah R, ya kan? Kemudian kita cari dengan RI, ya nak, ri, karena kan risiko. Huruf pertamanya adalah R, huruf keduanya adalah I, kita cari maka ri. Setelah itu kita cari dengan RIS, RIS, ya nak, karena resiko, RIS, dan kata selanjutnya sampai kita dapat risiko. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sebagai berikut. Risiko artinya adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Ya nak. Nah, jadi seperti itu ya nak, mencari arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjut menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama, bacalah teks dengan sesama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catat setiap informasi penting yang disampaikan. Informasi penting suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Dan yang terakhir nak, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Nah, setelah menggali informasi dari suatu teks, kamu dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Saat menyampaikan informasi, sebaiknya sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Lalu juga gunakan bahasa yang santun saat menyampaikan informasi dari suatu teks. Nah, itu dia nak pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.